puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ibadah pada hari ini, kita akan memasuki di bulan yang baru dan tahun yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan mau datang kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan tinggikan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita akan mau berdoa. Semua lipat tangan dan tutup matanya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Di mana Tuhan Kau menyertai kami sepanjang tahun Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami memasuki minggu pertama bulan pertama di tahun 2021 ini Tuhan. Kami bersyukur semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau sebentar kami akan memuji Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin Tuhan dari awal, pertengahan sampai selesai Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita memuji Tuhan dari terbit matahari kita tetap memuji nama Tuhan. Haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya,
Puji nama Tuhan. Kita selalu bersukacita dalam Tuhan. Hanya Tuhanlah kekuatan dan perisai dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatanku. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita memuji Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian buat Tuhan. Kita bersyukur buat Tuhan. Di tahun yang baru ini kita selalu bersyukur buat Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu
Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapanku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh lewati Tuhan tahun 2020 Tuhan
baik suka, baik duka Tuhan, kami boleh lewati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, walaupun masih ibadah online Tuhan, anak sekolah minggu Tuhan, tetap kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami boleh Tuhan memasuki tahun 2021 ini Tuhan, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tetap menyerahkan hidup kami Tuhan. Anak-anak di sekolah minggu Tuhan, di rumah dimanapun berada Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan, penghiburan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah firman-Mu juga Tuhan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kita akan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, gimana kabar kalian? Kakak mau ngucapin selamat tahun baru ya buat kalian. Nah, di minggu kali ini kakak akan bercerita tentang angin ribut yang diredakan. Kalian bisa buka di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Adik-adik buka ya kitabnya masing-masing di rumah. Nah, ada di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik ya. Yang bisa baca juga boleh baca di rumah ya. Oke, judulnya angin ribut yang diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, merekanya ini murid-muridnya adik-adik ya, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk di perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji nama Tuhan ya adik-adik ya. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa Tuhan itu benar-benar memiliki kuasa yang sangat besar, memiliki kuasa yang sangat dahsyat, sehingga angin ribut yang tadinya itu gelombangnya tuh benar-benar besar banget gitu kan, karena kebanyakan murid-murid Tuhan Yesus itu mereka adalah nelayan ya adik-adik ya, jadi mereka bisa mengetahui bagaimana kondisi ketika angin besar seperti itu pasti akan menenggelamkan perahu-perahu yang ada pada saat itu adik-adik ya. Nah, karena mereka ketakutan dan mereka sudah tahu kondisinya seperti itu, mereka tuh udah tahu mereka akan tenggelam gitu ya adik-adik ya. Nah, ketika mereka tahu mereka akan tenggelam, mereka ketakutan, benar-benar merasa ketakutan banget, padahal di situ saat itu ada Tuhan Yesus di situ kan. Jadi mereka tidak percaya, mereka tidak beriman, sehingga dia bangunin Tuhan Yesus. Ketika dia bangunin Tuhan Yesus, mereka benar-benar masih khawatir, sampai mereka bilang, "Guru, kau tidak pedulikah kalau kita binasa?" gitu. Nah, ketika Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus cuma bilang, "Diam, tenanglah." Maka danaunya langsung tenang adik-adik, langsung adem gitu kan, suasananya langsung udah nggak ribut lagi gitu. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah adik-adik, dari cerita ini kakak mau kasih beberapa hal yang menarik ya adik-adik ya. Yang pertama, kalian bisa catat di rumah, setiap orang pasti akan berhadapan dengan masalah adik-adik ya. Nah, dalam kisah ini murid-muridnya Tuhan Yesus berhadapan dengan masalah. Masalahnya apa? Yaitu ketika mereka naik ke perahu, perahu mereka dihadang sama gelombang besar ya adik-adik ya. Nah, walaupun saat itu mereka padahal lagi sama Tuhan Yesus. Itu ada di ayat 37 adik-adik ya, waktu mereka ada di dalam perahu.
Nah, lalu poin yang kedua adalah masalah memang selalu membuat orang merasa tidak sejahtera. Bahkan dalam cerita ini, masalah yang mereka hadapi ini bikin mereka khawatir, bikin mereka takut. Bahkan mungkin ada yang marah-marah adik-adik karena mereka saking paniknya, saking khawatirnya, saking takutnya, mereka bisa marah-marah adik-adik ya. Nah, poin yang ketiga, dengan adanya masalah atau badai, seharusnya kita dapat belajar dan semakin beriman kepada Tuhan. Jadi poin yang pertama tadi apa? Poin yang pertama, setiap orang pasti akan berhadapan dengan masalah ya adik-adik ya. Nah, nggak cuman murid-muridnya Tuhan Yesus, tapi kita pun sebagai manusia juga pasti setiap orang memiliki masalah, dan masalah setiap orang itu pasti berbeda-beda ya adik-adik ya. Makanya di dalam cerita ini kita bisa belajar emang setiap orang memiliki masalah gitu ya, akan berhadapan dengan masalah. Terus yang kedua tadi apa? Masalah memang selalu membuat orang merasa tidak sejahtera atau merasa takut ya adik-adik ya. Jadi tidak cuma murid-muridnya Tuhan Yesus, tapi kita pun juga pasti karena ada masalah yang kita hadapi, makanya kita jadi kayak merasa takut, merasa khawatir, merasa panik gitu ya adik-adik ya. Nah, seperti adik-adik lihat, walaupun kita sudah memasuki tahun 2021, tapi kita masih tetap menjalani protokol kesehatan adik-adik ya, karena pandemi juga masih ada gitu ya sampai hari ini adik-adik ya. Bahkan kalian juga mungkin beberapa dari kalian juga masih sekolah secara online gitu ya di sekolah kalian masing-masing. Nah, itu juga karena kita masih menghadapi keadaan seperti ini, mungkin kita juga masih merasa takut, merasa panik gitu. Tapi kakak mau kasih tahu kalian jangan pernah takut. Oke, poin yang ketiga tadi ada apa? Dengan adanya masalah atau badai, seharusnya kita belajar adik-adik ya untuk semakin beriman kepada Tuhan. Jadi apapun masalah kalian belajar online ataupun masalah sama teman-teman atau mungkin masalah dalam keluarga. Nah, kalian beriman kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa setiap masalah kalian pasti bisa selesai adik-adik ya. Dan poin terakhir, dari setiap masalah juga kita dapat lebih jelas melihat kuasa Tuhan dan belajar untuk lebih memahami firman Tuhan. Nah, ketika kalian memiliki masalah, satu-satunya jalan, satu-satunya jawaban adalah firman Tuhan ya adik-adik ya. Kalian baca firman Tuhan, kalian berdoa kepada Tuhan, kalian juga bisa, sekarang kan sudah ada namanya YouTube ya adik-adik ya. Nah, YouTube kalian juga kalian gunakan untuk mencari kebenaran firman Tuhan, kalian cari tentang sharing-sharing firman Tuhan ya adik-adik ya, cerita-cerita tentang firman Tuhan juga banyak banget di YouTube, kalian bisa cari dan itu bisa menjadi pegangan kalian ketika kalian ada masalah ya adik-adik ya. Nah, jadi kakak di sini kasih 4 poin kepada kalian supaya kalian bisa menghadapi masalah demi masalah yang saat ini kalian hadapi. Nah, kakak juga bisa berharap kalian juga bisa belajar dari setiap masalah kalian, biar masalah kalian ini bisa menjadi pengalaman buat kalian untuk masa kedepannya lagi. Ketika kalian menghadapi masalah yang sama, kalian nggak perlu lagi khawatir, panik, dan juga ya tetap berpegang teguh pada Tuhan. Oke, tetap berdoa sama Tuhan, jangan pernah berhenti berdoa sama Tuhan, tetap baca firman Tuhan, dan juga kalau bisa ajak semua keluarga, adik, kakak untuk tetap berdoa sama Tuhan ya. Oke adik-adik ya, mungkin segitu firman Tuhan dari kakak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan, kami boleh memasuki tahun yang baru ya Tuhan di minggu pertama ini ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan Kau masih menyertai kami hingga saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur anugerah-Mu ya Tuhan dan berkat-Mu selalu melimpah atas kami ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami belajar ya Tuhan, biarlah ya Tuhan kami bisa menghadapi setiap masalah ya Tuhan dalam hidup kita ya Tuhan. Kami bisa beriman ya Tuhan, kami bisa berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap ajarkan kami ya Tuhan
sadarkan kami juga Tuhan bahwa hanya kuasa-Mu yang besar di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu ini kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, untuk ayat hafalannya kalian bisa buka di Markus 4 ayat 39. Adik-adik ya, ada di Markus 4 ayat 39. Oke, Tuhan Yesus memberkati.